Setelah lama bersahabat dan pria ini hanya jadi tempat mengadu, akhirnya Chen Qing dan Xiao menjalani hubungan asmara yang serius. Keduanya bertekad dengan keras mencari uang dari pekerjaan mereka agar nantinya mereka bisa mengumpulkan uang bersama-sama untuk menikah dan memiliki rumah mewah. Hari itu mereka mengadakan pesta tahun baru bersama teman-teman lama Chen Qing yang sudah sukses, di mana Xiao harus berpura-pura bercerita tentang Chen Qing yang kini sudah hidup sukses dan memiliki pekerjaan yang bagus. Tapi diam-diam ketika Chen Qing ke toilet, ia mendengar teman-temannya membicarakan dirinya dan tahu bahwa Chen Qing berbohong kepada mereka. Dalam keadaan depresi, Chen Qing akhirnya pulang ke rumahnya bertemu ayahnya lagi. Tapi Chen Qing malah marah-marah kepada ayahnya dan Xiao juga tidak bisa berbuat apapun. Mereka pun pulang bersama dalam keadaan marah satu sama lain. Chen Qing yang masih emosi akhirnya menerima telepon pelanggan yang cerewet dengan marah-marah. Pelanggan itu tidak terima, kemudian datang menemui Chen Qing dan terjadi pertengkaran. Ketika makan bersama, Xiao hanya bisa diam melihat Chen Qing, dan Chen Qing tahu ada pria yang melihat Xiao terus-terusan dan Chen Qing kemudian meninju pria asing itu tanpa sebab. Semakin marahlah Xiao dibuatnya. Masalah semakin bertambah ketika Chen Qing mendapat telepon pemilik rumah yang menyuruhnya pindah. Jadilah ia bersama Xiao bersama-sama membawa barang-barang mereka akan pindah ke tempat lain. Tempat kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Bahkan tidak ada pemandangan apapun di jendela. Chen Qing hanya bisa menahan diri melihat Xiao yang belum bisa bahagia karenanya. Lagi-lagi malam tahun baru kali ini mereka hanya menghabiskan waktu di kamar di mana Chen Qing sibuk bermain game. Ketika ayah Chen Qing menelpon Xiao, Xiao harus berpura-pura mereka sedang berbahagia makan-makan bersama di Beijing agar ayah Chen Qing tidak kepikiran. Hubungan keduanya semakin berjarak saja. Sampai hari itu Xiao izin pamit kepada Chen Qing karena dirinya ingin pisah dan meminta pria itu untuk tidak menemuinya lagi. Chen Qing awalnya tampak tak tertarik dan sibuk bermain game, tapi akhirnya ia melompat keluar mengejar Xiao. Ketika sampai di stasiun, bukannya masuk menyusul Xiao, Chen Qing hanya diam di sana memandangi gadis itu sampai akhirnya kereta pun berangkat dan memisahkan mereka berdua. Tahun-tahun berlalu, kini Chen Qing menjalani hari-harinya tanpa sosok Xiao. Tapi kali ini pria itu bertekad membuat game miliknya sendiri yang dulu sempat tertunda, sembari dirinya bekerja sebagai kurir. Diam-diam ketika ia berkeliling, Chen Qing selalu melihat beberapa orang memainkan gamenya itu. Game sederhana tentang perpisahan. Sampai hari itu, ketika Xiao sedang makan, ia tidak sengaja melihat televisi di mana ada Chen Qing di sana yang sudah mulai sukses dengan game buatannya. Tahun baru kembali datang. Xiao mendapatkan pesan dari Chen Qing untuk pulang kampung bersama karena ayah Chen Qing selalu menanyakan Xiao. Mereka pun pulang dalam keadaan Chen Qing sudah sukses. Namun emosinya masih meledak-ledak bahkan untuk mengajari ayahnya nonton dengan TV baru. Tapi walau hidupnya sudah berubah, Xiao masih merasa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Chen Qing dan membuat pria itu begitu frustasi. Tahun-tahun berlalu, kini Chen Qing mengenalkan wanita baru yang akan menjadi istrinya. Dan ketika akhirnya ia bertemu lagi dengan Xiao, Chen Qing sudah menikah dan punya anak. Namun diam-diam perasaan mereka masing-masing masih menyimpan cinta yang begitu besar satu sama lain. Mereka pun kini harus berpisah lagi dalam keadaan yang baik-baik. Saksikan alur cerita film lainnya